Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya PCNU Wonogiri menolak habaib bukan melawan PBNU. Publish tanggal 3 Desember 2023. PCNU Wonogiri menginstruksikan agar pengurus MWCNU dan ranting NU sekabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU untuk tidak mengundang habaib dalam acara di kalangan warga NU. Surat instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 023, selanjutnya dianggap dibaca. Dalam isi surat instruksi tersebut, selain larangan warga NU mengundang kalangan habaib, juga diinstruksikan agar warga NU menyikapi penelitian nasab Habib secara bijak dan menghargai perbedaan pendapat. Selain itu juga, warga NU diminta untuk merutinkan kembali amaliyah-amaliyah NU, mujahadah, tahlil, yasin, berjanji, diba, istighosah, manakib, suluk, toriko, dan hizib. Hal lain yang diinstruksikan adalah agar dalam acara resmi NU diawali membaca Al-Quran, tahlil, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yelal Waton. Surat itu ditandatangani oleh Rois Suriah, Katib Ketua Tanfidz, dan Sekretaris. Tentunya, PCNU Wonogiri mempunyai alasan khusus, sehingga poin-poin itu disepakati dalam rapat resmi yang melibatkan unsur lengkap kepengurusan PCNU. Alasan itu jelas merupakan alasan yang mungkin di wilayah lain belum ditemukan atau belum disadari. Yang jelas, surat instruksi itu tidak bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap PBNU. Poin-poin itu, jika diperhatikan dengan seksama, sebagiannya adalah merupakan amanah Muktamar NU ke-33 di Jombang, yang mengambil tema tentang Islam Nusantara dan hasil bahsul masail Komisi Maudu'iyah PWNU Jatim tahun 2016 tentang Islam Nusantara dengan gagasan besar Gus Yahya tentang fikih peradaban. PBNU wajib mengakomodir setiap usaha warga NU, apalagi para pengurus NU di setiap tingkatan kepengurusan, untuk mengambil langkah-langkah strategis kewilayahan demi kemajuan Jam'iyah NU di wilayahnya masing-masing. Sikap PCNU Wonogiri tersebut sebagai bagian dari sikap khusus organisasi di wilayah sesuai dengan permasalahan kewilayahannya yang tidak bertentangan dengan kebijakan PBNU secara organisatoris. Terkait dengan sikap PCNU Wonogiri terhadap penolakan ceramah Habib di wilayahnya, dimungkinkan menurut penulis adanya potensi tergerusnya tradisi-tradisi Nusantara dan ajaran ke-NU-an, serta berdasarkan penuturan Ketua Tanfiziah Wonogiri, Kiai Mubarok, dalam wawancara di sebuah channel YouTube, adanya oknum Habib di wilayah Wonogiri yang dalam setiap acara membawa logo-logo NU, tetapi tidak pernah ada koordinasi dengan pengurus NU setempat. Bahkan terkesan tidak menguongke terhadap para pengurus NU. Hal ini sangat serius, karena bisa berdampak terhadap tergesernya otoritas para kiai-kiai NU dan PCNU Wonogiri di hadapan warga NU sendiri oleh Habib di wilayah mereka. Selain itu, seperti yang sering kita perhatikan, para Habib dalam ceramahnya nampak berusaha mempengaruhi dan menanamkan belief and perception dengan bernarasi memposisikan dirinya sebagai piramida sosial tertinggi dalam otoritas keagamaan dengan klaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal nasabnya tidak terbukti secara ilmiah, baik secara pustaka maupun DNA. Ada pula indikasi para oknum Habib melakukan upaya memprogram pikiran dan keyakinan warga NU melalui pengasosiasian suatu kata atau frase umum, hipernim, yang tanpa disadari sedikit demi sedikit akan membentuk pikiran bawah sadar mereka, seperti frase Haul Gersik untuk Habib Abu Bakar As-Segaf. Sip. Padahal di Gersik ada banyak tokoh yang lebih berperan dalam menyebarkan Islam seperti Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang termasuk dalam Wali Songo. Implikasi linguistik dari frase Haul Gersik lambat laun akan membawa dampak sosio-psikologis, yaitu paradigma yang terbentuk di alam sadar warga NU akan posisi dan diferensiasi Habib Abu Bakar As-Segaf sebagai tokoh utama kota Gersik yang dibangun melalui branding Haul Gersik. Jika ini dibiarkan, sejarah ketokohan Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim akan terdegradasi dan sejarah lambat laun akan berubah, seolah Islam baru masuk dan disebarkan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf. Beberapa oknum habaib pula berceramah tentang kronologi sejarah pendirian NU. Dalam ceramah itu menerangkan tentang bahwa yang berperan dalam mendirikan NU adalah para habaib. Cara membangun brand semacam ini pula di masa depan akan berimplikasi sosio-psikologis warga NU terhadap sahnya kepemimpinan para habib dalam strata tertinggi puncak kepemimpinan NU.
Ditambah adanya oknum Habib dalam majelis mereka yang diisi oleh jamaah NU, tanda kutip, mendoktrin jamaah sedikit demi sedikit dengan mengatakan ajaran NU yang sebenarnya adalah ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian mereka memposisikan diri mereka sesuai dengan ajaran itu, lalu mengambil beberapa contoh nama tokoh-tokoh NU yang hari ini diproposisikan sebagai tidak sesuai dengan ajaran definitif dari Mbah Hasyim Asy'ari itu. Dalam teori branding arsitektur, ini disebut dengan membangun brand diri dan menghancurkan brand kompetitor. Saya paham, Kiai Mat. Secara tidak sadar dalam kurung subliminal message, audiens akan terbawa sedikit demi sedikit untuk meyakini persepsi yang dibangun itu. Contoh lain ada oknum Habib membranding diri sebagai tokoh NU sehingga banyak warga NU menjadi jamaahnya. Kemudian setelah ia menjadi referensi bagi warga NU dengan terang-terangan mendoktrin jamaah agar tidak merestui anaknya masuk sebagai anggota Ansor dan Banser, serta mencela Islam Nusantara yang menjadi program PBNU. Hal-hal lain mungkin saja menjadi pertimbangan PCNU Wonogiri dalam keputusannya itu. Misalnya adanya oknum Habib yang merubah nasab para pejuang Nusantara sebagai berasal dari golongan Habib, seperti nasab KRT Sumodiningrat yang wafat dalam Perang Jogja 1811 yang dialiaskan oleh seorang oknum Habib sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Tidak hanya itu, kemudian membuat makam palsu untuk KRT Sumodiningrat di Semarang, padahal ia dimakamkan sejak meninggalnya di Jejeran Pleret, Yogyakarta. Kasus KRT Sumodiningrat ini adalah salah satu yang penulis sebutkan dari puluhan makam tokoh-tokoh Nusantara yang nasabnya dibelokkan. Jika ini tidak mendapat perhatian dari semua pihak, sejarah Islam di Indonesia, bahkan sejarah NU di masa depan akan berubah. Mereka yang sebenarnya berjasa kemungkinan besar akan dilupakan dan akan tergantikan tokoh-tokoh yang diciptakan dalam kedustaan. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip Kiai Mat, saya paham.